Selamat datang di channel Alur 2M. Kali ini Mimin akan membawakan manhwa berjudul God Emperor Descends. Ya, gitulah. Langsung aja masuk ke ceritanya. Surga telah menghukum keluarga Yi. Ini akan jadi kesempatan bagi kita, ujar seseorang pada temannya. Apa yang kau katakan itu benar. Aku juga telah mengumpulkan anak buahku. Dan setelah hukuman surga jatuh, itu saat yang tepat untuk kita mengambil wilayah keluarga Yi mereka. Lanjut orang di sebelahnya, setelah mereka berdua melihat petir yang menyambar kediaman keluarga Yi. Di sisi lainnya, dalam kediaman keluarga Yi, nyonya yang bernama Wu Susu sedang berjuang untuk melahirkan. Gelap sekali, di mana ini? Yang aku ingat, aku telah berinkarnasi. Kemudian lanjut berkata, tempat ini Rahim. Hahaha, bagus sekali. Akhirnya aku berinkarnasi, ujar cahaya yang sepertinya sebuah jiwa. Namaku adalah Yi Qingdian. Aku merupakan seorang transvers dari bumi. Transvers bisa diartikan penjelajah atau mungkin pelintas. Ya gitu dari hasil pencarian Google. Oke, lanjut. Aku mengalami kecelakaan mobil dan tidak sengaja memicu mekanisme transversal. Nah itu. Namun aku tidak melakukan perjalanan menuju dunia lain, dan aku juga tidak melakukan perjalanan masa lalu. Tapi aku terjun ke dalam Hell of Myriad Worlds. Aku juga memiliki sistem seperti transversal lainnya, tapi sistem ini dia terus mengganggu pikiranku. Ya gitulah sistemnya si Qingdian atau misi kita ini agak lain. Oke, lanjut. Di sini juga diperlihatkan lagi nyonya dari keluarga Yi sedang berjuang untuk melahirkan. Aku telah membantai seluruh neraka, seluruh manusia, dan juga membantai para dewa. Dan akhirnya aku berhasil kembali ke dunia manusia lagi, ujar misi kita, Yi Qingdian. Kembali lagi pada kediaman keluarga Yi. Bagaimana keadaannya? Kenapa hutan surga sampai turun sini? Ujar dari nyonya keluarga Yi, ibunya si Yi Qingdian nantinya. Di sini juga diperlihatkan petir yang siap menyambar rumah keluarga Yi. Para prajurit memberani dari keluarga Yi, berdirilah dengan tegak. Kita tidak akan menyerah pada Heavenly Dao. Teriak Yi Jifeng membakar semangat prajurit sambil mengacungkan pedangnya ke arah petir Heavenly Dao. Kalian semua, ikuti aku. Kita akan membunuh dan menghancurkan surga. Teriak kepala keluarga Yi yang sedang terbang menuju petir Heavenly Dao. Tapi mereka tidak mau melawan dan malah tersambar petir dan terluka parah. Petir itu langsung menuju tempat di mana ibu dari MC kita yang sedang berbaring. Untung saja Yi Qingdian terlahir dan langsung membuat pelindung untuk ibunya. Kurang ajar, dia bahkan berani menyerang ayahku dan anggota klanku. Benar-benar cari mati, ujar MC kita. Ini reinkarnasi agak lain ya, jadi lahir langsung gede aja nih MC. Oke, lanjut. Kemudian MC kita terbang ke langit menuju ke arah Heavenly Dao. Di mana Heavenly Dao? Keluar kau bang! Teriak MC yang marah. Berani sekali membuatku. Heavenly Dao melihat ke atas. Siapa kau? Ujar seseorang yang dianggap sebagai Heavenly Dao ini. Masa bodoh tentang siapa aku? Karena kau telah berani menyentuh ayahku dan mencegah kelahiranku, maka ujar sang MC yang memegang artefak kuno bernama bulan cambuk magis. Kenapa kau memiliki senjata surga di tanganmu? Ujar si Heavenly Dao yang terkejut. Tanya saja pada leluhurmu, balas sang MC sambil mencambuk ke arah Heavenly Dao dengan artefak kunonya yang membuatnya kesakitan karena cambukan itu. Kemudian Heavenly Dao meminta bantuan masternya. Terlihat sebuah petir biru menyambarnya, dan Master Heavenly Dao merasuki tubuhnya dan berujar, manusia biasa berani sekali menantang langit. 9 surga sama masa langit, ujar sang MC yang ternyata tahu siapa master dari Heavenly Dao. Mati kau, ujar Heavenly Dao yang sedang dirasuki oleh masternya sambil mengeluarkan jurus yang berbentuk telapak tangan raksasa ke arah Yi Qingdian. Ini cuma trik kecil, ujar Yi Qingdian yang sedang mengambil senjata tongkat yang bernama tongkat surgawi dari lubang telinganya. Memang bentuknya kayak tusuk gigi ya, terus bisa manjang kayak gitulah, mirip senjata Sun Gokong. Oke, lanjut. Kemudian MC memukulkan senjata tongkat surgawi itu ke arah
jurus dari Master Heavenly Dawn. Itu adalah tongkat surgawi. Kenapa kau bisa memiliki senjata milik si monyet itu? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah bapakmu. Teriak MC kita menjawab pertanyaan dari Master Heavenly Dawn. Anak ini terlalu menentang langit. Aku khawatir aku bukanlah tandingannya. Sekarang aku hanya dapat menggunakan sumber guntur tabu. Aku memasteri Heavenly Dawn sambil menyiapkan jurusnya, dan terlihat petir yang menyambar ke arah kediaman dari keluarga ini. Ini buruk, dia mengincar keluargaku. Bajingan, dia bahkan mengincar keluargaku ketika merasa tidak akan menang. Gumam sang MC kita yang geram. Aku harus menghentikannya. Kalau tidak, bukan hanya keluargaku, tapi setengah alam ini juga akan mati. Lanjut sang MC yang terbang menuju kediaman keluarganya. Kemudian si MC melindungi kediaman keluarganya dengan memblokir serangan sumber guntur tabu yang dilepaskan Master Heavenly Dawn. Di sini terlihat juga satu persatu petir guntur tabu mulai menghilang. Dasar, kau bajingan atau malu, kau tidak pantas bicara tentang seni bela diri. Apa gunanya kau mentargetkan rumah orang jika kau tidak bisa mengalahkannya? Ujar MC kita yang kesal dengan Master Heavenly Dawn. Bagaimana mungkin dia dapat memblokir 9 hukuman surgawi? Tapi memangnya kenapa? Hahaha. Batin Master Heavenly Dawn yang terluka sambil memuntahkan seteguk darah. Ini buruk. Ternyata orang itu telah memodifikasi hukuman surga, ujar Yi Qingtian sambil memegang dirinya. Ternyata hukuman surga yang dilepaskan Master Heavenly Dawn telah diberi 9 segel, dan jika terkena seseorang mungkin saja masih dapat terakhir kembali, tapi tidak dapat bertahan hidup lama. Kau mau mencari mati, bajingan? Kau tunggulah aku, ujar MC yang kesal dengan perbuatan Master Heavenly Dawn sambil terbang menuju kediaman barunya setelah bereinkarnasi. Singkat cerita, setelah pertarungan, di sini terlihat Yi Jifeng yang terbangun dan menerima luka cukup parah karena melawan Heavenly Dawn. Tapi setelah mendengar adanya tangisan dari seorang bayi, matanya langsung berbinar senang bukan main sambil berujar, "Telah lahir? Apa anakku telah lahir?" Diperlihatkan juga MC kita yang berubah menjadi bayi. Ternyata MC kita jadi bayi. Kalau langsung jadi gede kan agak aneh sih. Oke, lanjut. Terdengar juga suara sistem yang mengatakan bahaya karena tingkat kesehatan host atau pemilik sistem terlalu rendah dan harus mengisi HP atau hit point dengan tepat waktu. Ditemukan juga cincin belenggu pada tubuh MC yang membuat kinerja sistem akan ditutup secara otomatis. Ini karena MC kita yang menahan guntur tabu yang sudah dimodifikasi. Muncul juga jendela Windows yang menampilkan profil host Yi Qingtian yang semuanya kembali ke awal dengan laut Qi dan cincin kehidupan yang tersegel. Bangsat, ini pasti karena orang itu yang melakukannya. Mungkin sampai di sini dulu untuk part pertama. Untuk selanjutnya mungkin akan diusahakan secepatnya. Ya, nanti ingin usahain durasinya nambah jadi lebih lama gitu lah. Soalnya baru mulai juga ya kan. Kalau mau minta request manhwa bisa request di kolom komentar, dan untuk kritik saran bisa juga ditaruh di kolom komentar ya, supaya nanti mungkin bisa memperbaiki lagi apa yang kurang. Dan terima kasih.